Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, hari ini ayo kita belajar bersama. Kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran ke-1. Siap konsentrasi anak-anak? Yuk konsentrasi dimulai. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar tersebut. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, di gambar tersebut, Benny sedang bercerita dengan teman-temannya di bawah pohon yang rindang di dekat rumahnya. Cerita yang dibacakan Benny berjenis cerita dongeng. Apakah kamu tahu apa itu dongeng? Iya, dongeng adalah suatu bentuk karya sastra yang ceritanya tidak benar-benar terjadi atau fiktif, yang bersifat menghibur dan terdapat ajaran moral. Nah, dongeng yang dibacakan Benny mengenai fabel atau yaitu jenis dongeng yang ceritanya mengangkat binatang sebagai tokoh dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Judul cerita yang dibacakan Benny yaitu Ayam Jago Baru, seperti yang ada di bukumu. Nah, setelah ini mari kita simak cara membaca teks cerita dengan tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu lafal, intonasi suara, dan tanda baca. Nah, beberapa hal tersebut mari kita simak di cerita yang akan kita baca yaitu Ayam Jago Baru. Ayam Jago Baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari,
Itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah bisa membaca teks cerita dengan tepat? Silahkan kamu praktekkan ya di rumah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara mencari informasi pokok dari teks cerita. Beberapa di antaranya, kita bisa membuat pertanyaan seperti: siapa saja tokohnya? Di mana tempat kejadiannya? Kapan terjadinya suatu peristiwa? Apa saja pesan yang dapat kamu ambil? Nah, dari pertanyaan tadi, kita akan mendapatkan jawaban dari teks cerita yang merupakan informasi-informasi pokok dari suatu teks cerita. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Mari kita bantu Benny untuk memasukkan 2 ekor ke setiap kandang. Di sini sudah tersedia 5 kandang. Setiap kandang diisi 2 ekor anak ayam. Nah, dari kandang dan juga anak ayam yang sudah masuk dalam kandangnya, maka kita bisa menulis lambang bilangan, yaitu 5 dikalikan 2 sama dengan 10. 5 berasal dari banyaknya kandang, dan 2 yaitu isi dari setiap kandang. Nah, ini merupakan cara pertama yang Benny gunakan. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Benny telah menyiapkan kandangnya sebanyak 2 kandang, dan setiap kandang diisi 5 ekor anak ayam. Jadi, penulisan lambang bilangannya yaitu 2 dikalikan 5 sama dengan 10. 2 berasal dari banyaknya kandang, dan 5 yaitu isi dari setiap kandang. Ada 5 ekor anak ayam. Nah, anak-anak, dari contoh di atas, maka kita telah belajar tentang sifat komutatif pada perkalian. Komutatif yaitu pertukaran. Jadi, 2 dikalikan 5 sama dengan 5 dikalikan 2. Setelah ini, kamu bisa berlatih soal-soal yang ada di bukumu ya, mengenai sifat komutatif pada perkalian. Setelah kita membantu Benny untuk memasukkan anak ayam ke dalam kandang dengan sifat komutatif perkalian, di sini ada Benny dan teman-temannya yang sedang menari. Tahukah kamu anak-anak, kalau hewan berupa ayam itu bisa dijadikan sumber inspirasi kita dalam membentuk suatu gerak tari? Wah, hebat sekali ya. Nah, gerak tari yang dipraktekkan pada gambar yaitu tari berupa seperti ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Caranya, nah yang pertama, berdirilah dengan tegak. Kedua, tekukkan kedua siku di samping badan, seperti gambar tersebut ya.
Ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Keempat, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Dan lakukan gerakan ini bersama dengan teman-temanmu. Bagaimana anak-anak? Siap kamu melakukannya dan praktekkan di rumah ya, bisa dengan keluargamu atau teman-temanmu. Nah, simpulan materi kita hari ini yaitu kita telah belajar mengenai cara membaca teks cerita dengan tepat. Kemudian, kita telah mengetahui cara menemukan informasi pokok dalam teks cerita berupa fabel. Dan kita juga sudah belajar operasi hitung pada sifat komutatif perkalian. Yang terakhir, kita juga sudah melihat contoh dari ragam gerak tari yang berasal dari hewan, yaitu gerak ayam mengepakkan sayapnya. Alhamdulillah, sampai di sini belajar kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.